Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Amin. Sama-sama kita kembali pada hari ini, kita mau puji, kita mau sembah Tuhan Yesus. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan. Yuk teman-teman, sama-sama kita fokus sama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berikan yang terbaik padanya pada hari ini. Selamat sore Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih atas setiap segala rahmat dan berkat-Mu. Biarlah kiranya pada hari ini ya Bapa, pada saat ini kami mau menyembah-Mu. Biarlah kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan mengambil alih. Biar Engkau curahkan setiap api-api Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah pun dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya hadirat-Mu pasti akan tetap sama ya Tuhan. Biar kiranya Kau urapi kami, Kau bangkitkan kami kembali. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama percaya katakan amin. Kita puji dan sembah Tuhan hari ini. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang besar. Amin. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Sembah Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali katakan Tuhan Raja Maha Besar. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yuk teman-teman, sama-sama pada saat ini kita mau terima urapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada pada setiap rumah kita. Biarlah kita buka hati kita. Kita biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Sama-sama kita fokus sama Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita sembah Tuhan. Biarlah pada saat ini kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, pasti kami akan mendapatkan yang terbaik. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rancangan-Mu. Kami tahu bahwa rancangan-Mu pasti akan terbaik Tuhan. Yuk teman-teman, sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sembah Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Yesus. Ku sembah Kau. Selamanya ku sembah. Tiada
berjauh hadirat-Mu ada pada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami lebih lagi ya Tuhan. Hujani kami dengan api Roh-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, kami berseru, memanggil namamu, ya Yesusku. Biarlah hadirat-Mu mengalir, biarlah hadirat-Mu mengalir, mengalir dan mengalir. Engkau hebat. Yuk teman-teman, sama kita deklarasikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat, Dia adalah Tuhan yang hidup. Yuk teman-teman, sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian yang dengan segenap hati ini ya Tuhan. Sama-sama kita katakan. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distraction, 'cause I came for you. I came for you. Sekali katakan, I need you more than ever. Nothing else sacrifice. All my life I surrender, 'cause I live for you. I came for you, I came for you. Sama-sama katakan, Holy Spirit, you are rained down, come and move upon this place. We desire
mendeklarasikan bahwa Dia Tuhan yang hebat. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, sekali katakan, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Yes, He is. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. Conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. For the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
Shalom semuanya, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa, amin. Biar hari-hari ini apapun keadaan kita, biarlah roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur buat kesempatannya, boleh sharing di Youth GBI Hope. Terima kasih untuk GBI untuk kesempatannya. Saya bisa sharing saat ini. Perkenalkan, nama saya Gunadi. Saya melayani di GBI Borderland, Rayon 3 di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Peter Farak Nimela. Dan saya bersyukur bisa ketemu semua anak-anak muda di GBI Hope. Saya percaya hari-hari ini di masa-masa pandemi ini roh kita tetap menyala-nyala. Amin. Kita terus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tadi kita merasakan hadirat Tuhan sejak awal, memuji, menyembah Tuhan. Biar sekalipun di masa online ini, cinta kita gak makin berkurang sama Tuhan. Justru Tuhan mau hari-hari ini kita makin cinta sama Tuhan, makin mengasihi Dia. Yang mau katakan amin. Yuk kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan saat ini. Kita akan belajar bagaimana kita lebih lagi mengasihi Tuhan, menjadikan Dia yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Saya ajak kita bersama-sama membaca dalam firman Tuhan dalam Hagai pasal pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Katakan amin untuk firman Tuhan. Jadi kisah ini menceritakan pada saat itu, pada masa 538 tahun sebelum Masehi, itu Raja Persia, Kores, itu memberikan izin kepada bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Membangun kembali Bait Allah. Akan tetapi selama 15 tahun setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah, tapi Bait Allah tidak kunjung selesai. Sehingga Tuhan mengutus nabinya yang bernama Hagai untuk menjadi penyambung lidahnya Allah, menyampaikan pesan dan maksud Tuhan untuk umatnya. Jadi dikatakan di sini bagaimana pada masa itu kalau kita pelajari, itu di masa di sana gagal panen. Jadi karena kekeringan orang sulit secara keuangan, ekonomi, mereka sulit. Sehingga mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri untuk mencari uang, untuk mencari, saya harus makan nih, saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya. Mungkin yang mereka lakukan seperti itu. Bukankah hal itu juga terjadi hari-hari ini di masa pandemi? Pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi bukan hanya sekedar bicara kesehatan, tapi ini juga berpengaruh kepada ekonomi. Makanya terjadi ancaman resesi ekonomi secara global. Bukan hanya bangsa kita yang mengalami, tapi juga bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kita terus berdoa, betul hari-hari ini kita berpuasa supaya Tuhan segera melalukan COVID-19 ini dan kita bisa pulih kembali, kita bisa beribadah lagi bersama-sama, bertemu dengan teman-teman kita semua. Amin. Berapa banyak yang rindu hal itu? Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama dan kita percaya Tuhan akan turun tangan. Amin. Nah, keadaan pada masa Hagai itu di bangsa Israel
Sama mungkin seperti keadaan sekarang. Gimana orang lagi masa pandemi, semua serba sulit. Sehingga mulai mencari hal-hal yang lain untuk ekonomi. Aduh, ekonomi lagi sulit hari ini. Mereka bekerja, terus bekerja. Tadinya pelayanan. Waktu onsite bisa pelayanan. Rajin beribadah. Tapi masa sulit ini, maaf kak, aku gak bisa ikut komsel, aku gak bisa ikut kul, aku gak bisa ini ibadah online, gini, aku harus lakuin ini, aku harus lakuin itu. Ya, memang kita perlu untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kalau kalian bekerja, kalian sekolah mungkin, wah sibuk, tugasnya banyak, kuliah, tugasnya banyak. Ya, kita memang fokus juga akan hal itu. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Di sini dikatakan bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka membiarkan bait Allah yang bisa digambarkan dalam artinya relasi kita dengan Allah. Bait Allah, tempat kita datang sama Tuhan gitu ya. Dibiarkan menjadi reruntuhan. Sedangkan mereka sibuk kerja untuk membangun rumah mereka yang dipapani dengan baik. Perhatikan, ada sebuah hal yang begitu kontras. Bagaimana seorang Allah yang dikatakan oleh Nabi Hagai, dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah yang dahsyat gitu ya, berarti menyatakan Allah yang luar biasa. Oh, Allah semesta alam. Akan tetapi diperlakukannya berbeda dengan bangsa Israel. Apa itu? Dicuekin. Jadi, wah terserah lah baik alam gue kayak apa juga terserah. Yang penting rumahku bagus, yang penting aku bisa makan, yang penting aku sukses, yang penting aku kaya. Bukankah itu juga terjadi hari-hari ini? Ayo teman-teman, biar kita bersama-sama menangkap isi hati Tuhan ini. Bahwa Tuhan mau kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Katakan amin. Menjadikan Tuhan lebih daripada segala-galanya di hidup kita. Kita punya cita-cita. Iya, saya juga punya cita-cita. Kita punya keinginan. Iya. Tapi di balik semua itu Tuhan mau di atas segala-galanya kasihi Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya bersyukur punya Bapak dan Ibu rohani, ya Pak Victor dan Ibu Christine, gembala saya, yang mengajar kami untuk terus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur melihat teladan mereka dalam kehidupan saya. Pokoknya mereka bilang cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Saya nggak bisa lupa itu, perkataan itu. Terus merema dalam kehidupan saya, dan saya berjuang untuk menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan saya sejak saya masa muda saya. Dan saya terlalu percaya itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Untuk kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena sesuai dengan firman Tuhan ini juga, Tuhan tuh menegur bangsa Israel. Karena mereka nggak fokus sama bait Allah. Mereka fokus ke kebutuhan mereka, apa yang mereka perlu. Dikatakan di sini, kalau kita baca kembali apa yang dilakukan. Jadi mereka menganggap bahwa bangun bait Allah belum waktunya. Mungkin ada di antara kalian sedang mengikuti ibadah ini yang berkata, nanti deh subuh-subuhnya, waktu onsite, waktu udah ketemu lagi, waktu semua udah pulih, waktu ekonomiku pulih, waktu aku sukses, baru deh aku subuh-subuh lagi. Mungkin itu bisa jadi sama seperti pada masa Hagai. Orang Israel, nanti deh ke bangun bait Allah, saya lagi sibuk nih kerja. Ayo, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Perhatikanlah keadaanmu. Hati-hati teman-teman, karena di masa ini adalah masa peperangan rohani yang dahsyat. Iblis mau menjatuhkan kita. Di masa pandemi ini dikasih intimidasi, tekanan, dikasih masalah supaya kita kurang mengucap syukur. Sehingga kita makin lari, makin mundur dari hadirat Tuhan. Itu yang iblis mau. Tapi dengar, apapun persoalan yang sedang kita alami, ujung-ujungnya kita harus menang bersama Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya kalian dan saya, kita berjuang sampai garis akhir. Sampai Tuhan dapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ayo berjuang. Perhatikan keadaan kita. Mungkin coba cek, apakah masih saat teduh? Baca firman. Oh, saat teduh. Apa tuh kok? Baca firman. Aduh, udah jarang banget. Kalau main game, wah ya main game. Kalau nonton, wah nonton. Ya gitu. Jalan-jalan, wah iya. Tapi kita kurang merenungkan firman Tuhan. Gimana kita bisa mengatakan kita cinta Dia, menjadikan Dia segala-galanya. Padahal berapa waktu yang lalu kita sama-sama memperingati Dia mati di kayu salib untuk tebus hidup kita. Tapi Dia gak cuma mati, Dia bangkit di hari yang ketiga untuk berikan kemenangan buat kita. Saya gak tahu apa yang sedang kalian alami hari-hari ini, tapi saya berdoa biar hari-hari ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus
juga terjadi atas hidupmu dan hidupku. Apapun persoalan kita alami, kita meraih kemenangan bersama dengan Tuhan waktu kita makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Dikatakan di sini, kamu menabur banyak, ayat 6, tapi membawa pulang hasil sedikit. Udah deh, udah lakuin semua nih kayaknya, wah, bawa pulang hasil sedikit. Makan tapi kok gak sampai kenyang. Istilahnya gini, kok kurangnya apa-apa, kayak aduh apa-apa kurang ngucap syukur gitu. Jadi kayaknya rasa kurang, jadi kerja lagi, wah berjuang lagi, sibuk lagi, apalagi macam-macam lagi, melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Ini dia, dikatakan firman Tuhan apa? Perhatikanlah keadaanmu. Cek keadaan kita. Lalu orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Perhatikan, bukankah ini sia-sia? Betul nggak? Nabur nih, udah kerja nih, dapat semua, tapi kayak ditaruh di pundi yang berlobang, artinya hilang aja tuh, habis aja tuh uangnya. Coba cek keadaan. Apakah engkau sedang meninggalkan hubunganmu dengan Tuhan? Apakah rasa cintamu sama Tuhan mulai pudar? Yuk, ini kesempatan yang baik untuk kita balik sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan amin. Jadi kontras lagi apa? Waktu Tuhan dengan waktu mereka. Waktu Tuhan bilang sekarang bangun bait Allah. Tapi bagi mereka nanti belum waktunya. Jadi kontras nih. Ya padahal dia Tuhan semesta alam, Tuhan yang dahsyat, tapi diabaikan oleh umatnya. Lalu kontras satu lagi apa? Mereka lebih fokus ke kediaman mereka, rumahnya mereka, dibandingkan rumahnya Allah. Ini dia. Ayo, apa yang menjadi prioritas kita? Kalau kita katakan kita adalah anak-anak Allah, kita adalah hamba-hamba Tuhan, ayo kita mau hidup mengutamakan Tuhan. Katakan amin. Dikatakan di sini, ini masalah ekonomi, bukan masalah ekonomi sebenarnya, bukan masalah itu. Tapi problemnya tuh ada di mana? Hati. Katakan hati. Hati. Karena tergantung respon kita masing-masing, hati kita. Saya percaya waktu kita makin jauh sama Tuhan, Roh Kudus tuh gak tinggalin kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Tapi apakah kita punya hati yang rela untuk bilang, Tuhan, aku mau balik sama Tuhan. Aku udah terlalu jauh Tuhan, aku mau kembali sama Tuhan. Tergantung hati kita. Dan saya berdoa saat ini, saat kita beribadah ini, Roh Kudus menjamah kita semua. Roh Kudus membawa kita, menarik kita kepada kasih-Nya yang sempurna, untuk kita makin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan mau apa? Perhatikanlah keadaanmu. Seperti apa? Apakah kita tetap mencintai Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Jadi hubungan bangsa Israel waktu itu dengan Allah itu sangat buruk. Makanya Tuhan utus Nabi Hagai untuk mengingatkan mereka. Mereka mengabaikan Tuhan. Mengabaikan rumah Allah berarti mengabaikan Tuhan. Waduh, gimana tuh mengabaikan Tuhan semesta alam, Tuhan yang dahsyat? Tapi waktu mungkin mereka nanti istilahnya perlu mujizat baru mungkin datang sama Tuhan. Rasanya itu seolah-olah manusiawi, betul ya? Tapi Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan mau dalam keadaan suka dan duka, kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita, semuanya berasal daripada Tuhan. Dia sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya, katakan amin. Jadi teman-teman ingat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak kita yang benar-benar bukan cari kerajaan Allah dulu, maunya ditambahi dulu semua, baru cari kerajaan Allah. Ini prinsip yang terbalik dengan firman Tuhan. Firman Tuhan maunya cari Tuhan dulu. Amin. Senengin Tuhan dulu, berjuang dulu. Tuhan, aku segala-galanya. Baca renungan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mengandalkan Dia di setiap langkah kehidupan kita. Baru sesuai dengan janjinya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bukan setengah, bukan sedikit, semuanya. Katakan semuanya ditambahkan dalam hidupku. Amin. Semuanya. Jadi ayo kita mau sama-sama percaya. Berapa banyak percaya firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, dari Tuhan. Amin. Kalau kita percaya itu firman Tuhan, maka itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yes. Ayo kita pegang firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi apa yang Tuhan mau sih buat kita semua? Kita cek keadaan kita. Seperti apa keadaan kita?
Kita harus ingat apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Kita buka bersama-sama dalam Markus 12 ayat 30. Kita baca ya sama-sama. Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Katakan amin. Dikatakan di sini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Caranya gimana? Ya tadi, apakah kita baca firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, banyak mengucap syukur, banyak diam dalam hadirat Tuhan, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk bangsa kita, atau kita sedang sibuk sekarang? Tadi mungkin main game, atau kita lagi sibuk nonton, kita sibuk melakukan dosa, kita meninggalkan kasih kita yang semula akan Tuhan. Karena dalam Wahyu 2 ayat 4 mengatakan, Tuhan tuh mencela jemaat di Efesus karena mereka meninggalkan kasih mula-mula mereka. Jadi betapa pentingnya bagi Tuhan kasih mula-mula kita tidak boleh pudar. Katakan amin. Karena kekristenan itu bukan soal kegiatan, tapi kekristenan adalah soal hubungan. Jadi bukan karena aku suka, yang penting aku udah ibadah online, udah laporan, bukan. Tuhan aku hadir ya, aku udah ibadah nih Tuhan, aku komen ya Tuhan, ya ini aku ya gitu ya. Bukan begitu doang, tapi kepada satu relasi, satu hubungan. Gimana Tuhan mau kita tuh datengin Tuhan karena Dia menunggu kita. Dan sekarang respon kita adalah, Tuhan aku datang, aku bawa penyembahanku. Dalam setiap keadaanku, aku bawa korban syukurku Tuhan, dan menyatakan Kau baik Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa, tidak ada yang seperti Engkau, Kau layak aku sembah. Itu yang Tuhan mau. Ayo kita bersama-sama mau datang sama Tuhan dengan rasa yang haus, rasa yang cinta sama Tuhan. Karena kita mengasihi Dia, karena ada kasih yang mula-mula. Ingat waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan, jaga, berjuang itu. Saya bersyukur bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Saya lahir bukan dari keluarga yang percaya Tuhan. Keluarga saya belum percaya Tuhan semua. Saya adalah orang pertama yang percaya sama Tuhan. Jadi pelayanan youth di situ ya, wah pelayanan youth awal gitu, wah layani semua. Di rumah pulang diomelin. Papa bilang, nggak usah pulang sekalian, tidur aja di gereja, minta makan sama gereja sana. Tapi untungnya pulang tetap diterima, tapi diocehin berjam-jam. Karena papa tuh doyan ngoceh gitu ya, dimarahin, dikata-katain gitu ya. Nggak usah ngajarin agama, semua agama papa udah tahu. Papa saya begitu keras. Tapi puji Tuhan, saya berjuang terus melayani Tuhan. Saya berjuang untuk cinta Tuhan. Rasanya pengen nyerah, ada rasa-rasa pengen, Tuhan, aku udah nyerah, sorry ya Tuhan. Keadaannya, iya, saya ngalamin titik terendah dalam kehidupan saya juga. Rasanya pengen mundur dari Tuhan. Tapi saya bersyukur, kasih Tuhan tuh pulihkan saya. Kasih Tuhan pulihin saya, terus pulihin saya, sehingga saya bisa kuat terus untuk berdoa untuk keluarga saya. Saya terus ngandelin Tuhan, cinta Tuhan, hidup dalam kekudusan, merubah setiap karakter-karakter saya yang gak baik. Dan apa tahu teman-teman? Tahun setelah itu, kurang lebih tahun 2006, mama saya bertobat terima Tuhan. 2007 kakak saya terima Tuhan. 2008 adik saya terima Tuhan. Tinggal papa belum terima Tuhan. Karena papa orangnya keras. Ya sangat keras, papa saya sangat keras gitu. Tapi puji Tuhan, saya mau saksikan tahun 2017 sebelum papa saya dipanggil Tuhan, saya ajak dia doa di sebuah ranjang rumah sakit. Dia lagi terbaring sakit lemah. Saya disitu sambil nangis, saya bilang, "Pak, mau ya Pak? Doa terima Tuhan Yesus ya Pak." Saya pertama kali dalam hidup saya melihat papa saya mengangguk. Saya ajak dia berdoa. Dan saat itu, hari itu, papa saya terima Tuhan Yesus. Mau beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. 15 tahun saya berdoa untuk papa saya. Sampai papa saya bisa berubah. Lewat proses. Habis itu, setelah papa saya sakit, dia dipanggil Tuhan. Dia meninggal. Dan sebelum meninggal, dia bilang sama mama begini, nanti aku meninggal secara Kristen ya. Karena aku udah jadi orang Kristen. Anak-anakku semua orang Kristen. Puji Tuhan. Waktu papa dimakamkan secara Kristen, kami bersuka cita karena kami tahu papa sudah masuk
dalam kerajaan surga. Amin. Saya nggak tahu keadaan kalian semua, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Selama kita cinta sama Tuhan, mengutamakan Tuhan, tidak pernah ditinggalkannya orang yang cinta akan Dia. Saya lihat sepanjang hidup saya, perjalanan sampai hari ini, saya begitu banyak melihat karya Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu mengutamakan Tuhan, waktu Dia katakan ampuni, ya Tuhan. Waktu Tuhan lepaskan pengampunan, hidup dalam kekudusan, saya berjuang untuk lakukan itu. Banyak gagalnya juga, tapi berjuang lagi. Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Saya lihat kasih Tuhan gak tinggalin hidup saya. Saya lihat begitu besar kasih Tuhan dalam hidup saya sampai detik ini. Saya merasakan kedahsyatan Tuhan. Yuk anak-anak muda, saya ajak kita semua, cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Cintai Tuhan lebih dari cita-citamu, lebih daripada setiap keinginanmu. Saya hari ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Sebelum saya melayani Tuhan sepenuh waktu, saya punya cita-cita. Semua anak-anak muda punya cita-cita, betul ya? Salah satu cita-cita saya adalah saya pengen kerja di gedung-gedung tinggi. Seperti di Jalan Sudirman, Tamrin, di kota Jakarta ya. Saya pengen pakai kemeja, pakai jas gitu, kayak eksekutif muda. Saya pengen seperti itu. Akan tetapi Tuhan memanggil saya berbeda dengan rencananya. Sampai saya harus merelakan cita-cita saya itu. Iya Tuhan, layani Tuhan sepenuh waktu ya. Iya. Tapi saya awal belum mau, saya kerja. Saya kerja di bidang properti. Lalu dalam perjalanan pulang saya nggak pernah lupa di motor. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, tinggalkan pekerjaanmu. Aku akan ajarin kamu hidup bergantung sama aku. Iya Tuhan. Di situ saya udah punya anak satu. Jadi saya pikir, gimana Tuhan cukupin anak saya masih kecil, masih bayi Tuhan. Gimana saya harus cukupin untuk anak saya, istri saya, gimana ya Tuhan. Itu beban. Saya ngomong sama istri. Akhirnya istri saya, karena kami sama-sama cinta Tuhan, kami mau taat sama Tuhan, kami lakukan. Saya tinggalkan pekerjaan itu. Saya nggak tahu harus seperti apa. Waktu itu belum melayani Tuhan sepenuh waktu. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah itu barulah saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya mau sampaikan ini buat semua teman-teman. Sampai hari ini tidak pernah Tuhan mengingkari janjinya. Waktu Dia menyuruh saya hidup bergantung sama Dia, dalam setiap masa kehidupan saya sampai detik ini, Dia setia. Dia tidak pernah tinggalin saya, bahkan berkelimpahan. Katakan amin. Kita mau beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau kita cinta Dia, kita mengasihi Dia, Dia akan memberikan jauh lebih daripada apa yang kita doakan. Tapi yang kita rindukan bukan berkatnya, bukan bonus-bonusnya, bukan. Tapi gimana kita bisa ngalamin kasihnya Tuhan, ngalamin setiap kebaikannya Tuhan. Sekali lagi saya nggak tahu keadaan kalian, tapi ayo, ini waktu yang baik untuk kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula akan Tuhan. Kasih Dia lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Melalui ayat ini dalam kisah Hagai ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita membangun kembali bait Allah. Apa itu yang Tuhan pesankan buat kita semua? Dikatakan, jadi naiklah ke gunung. Maksudnya apa? Naik ke gunung itu artinya kita banyak dalam hadirat Tuhan. Doa, muji, nyembah Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Jadi benar bersih tangan dan murni hatinya, supaya bisa masuk hadirat Tuhan. Jadi artinya dalam masuk hadirat Tuhan tidak boleh ada dosa. Kita harus segera minta ampun Tuhan, ampuni aku Tuhan, banyak dosa, aku banyak kesel, kurang ucap syukur. Cepat beresin sama Tuhan. Katakan amin. Jangan main-main hari-hari ini. Ayo naik ke gunung. Nah bicara naik, ya katakan naik itu kan lebih capek daripada turun. Betul gak? Betul. Dan iblis pasti akan membuat kita gini, udah gak usah naik-naik, gak usah hidup kudus, gak usah berjuang, cinta Tuhan capek tahu. Segini-gini aja, biasa-biasa aja. Tidak. Kita bisa berkata, aku mau cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Aku mau all out buat Tuhan. Loh kenapa? Karena Tuhan juga all out buat hidup kita. Dia rela turun ke dunia untuk selamatin kita loh. Siapa kita? Kita gak layak, harusnya kita binasa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia turun ke dunia, rela disiksa, dihina, bahkan mati terkutuk di kayu salib. Buat saya, buat kalian semua. Kita gak bisa balas segala kebaikan Tuhan, tapi kita bisa cintai Dia. Cintai Tuhan, tapi dari segala-galanya. Katakan amin. Ayo,
naik ke Gunung Kudus Tuhan. Bersih tangan, murni hati. Hari-hari ini hidup dalam integritas. Orang bisa dipercaya omongannya. Karena dia melakukan juga sama. Apa yang di pikirannya juga sama. Apa yang di hatinya sama. Sesuai. Katakan amin. Jadilah anak-anak muda yang berintegritas. Yang kedua, dikatakan Tuhan apa? Di ayat ke-8 itu, bawalah kayu. Kayu artinya apa? Korban. Jadi apa korban? Mungkin cita-citamu. Untuk cinta Tuhan. Rasanya kamu harus korbani cita-citamu. Rasanya untuk cinta Tuhan, saya harus korbanin waktu saya bangun pagi-pagi saat teduh cari Tuhan, baca firman. Saya harus korbanin waktu saya tadi bisa main game, tapi saya mau dalam hadirat Tuhan, saya mau nikmati hadirat Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, itu korban. Dan itu yang Tuhan mau buat kita semua. Bawa korban. Katakan amin. Dalam Roma 12 ayat 1 apa? Korban. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Arti ini, ayo kasih hidup kita untuk melayani Tuhan. Bagi kalian yang belum melayani Tuhan, dengar, saat ini ada panggilan Allah atas kalian. Karena Tuhan berjanji melalui hambanya Russell Evans di tahun 2017 dalam conference di Planet Shaker Melbourne, Australia, dikatakan dia melihat sebuah penglihatan bahwa Tuhan membagikan jutaan anak-anak muda di Indonesia yang cinta Tuhan mati-matian, dipenuhi Roh Kudus dan tidak kompromi terhadap dosa. Itu kalian dan kawan-kawan. Katakan amin. Ayo bangkit. Sebagai messenger of the third Pentecost, kita sedang membawa pesan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, berikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Hubungi setiap para pengerja yang ada di Youth GBI Hope ini. Hubungi untuk melayani apapun yang bisa kalian lakukan. Ayo, layani Tuhan. Itu bukti kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Dan yang terakhir, dikatakan di ayat 8 itu, dan bangunlah rumah itu. Jadi mulai bangun, mulai kerjakan semua buat Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Mulai tinggalkan dosa. Mulai menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, bersaksi. Lakukan semua itu, pelayanan yang tadi. Mulai lakukan. Dan saya terlalu percaya, di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya seperti di ayat 8. Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Katakan amin. Wow, saya percaya ini sebuah pesan Tuhan yang spesial buat kita semua. Untuk kita hari-hari ini makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi ayo kita balik lagi, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. 3 cara yang Tuhan berikan. Pertama, naik ke gunung. Ayo, bersih tangan, murni hati. Banyak dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, bawa kayu, korban. Berikan hidup kita sebagai korban yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Allah. Melayani Tuhan. Ayo, on fire melayani Tuhan. Yang ketiga, bangunlah rumah Tuhan. Seluruh hidup kita sepanjang sampai dia datang untuk kali yang kedua. Biar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saya rindu berdoa buat kalian semua. Horabayata karalabaya syandaralabaya takaralaba. Hiralabayata karalabaralabaya syaralabayaralaba. Hiralabayar alabaralabaralaba. Tuhan, aku tidak tahu keadaan setiap anak-anak mudamu saat ini. Tapi Roh-Mu sangat mengetahui keadaan kami masing-masing. Biarlah Engkau sendiri menjamah kami hari-hari ini. Bawa kami kembali yang jauh daripada Engkau untuk kembali kepadamu. Untuk masuk lagi dalam hadirat-Mu. Jangan lepaskan kami Tuhan dari kasih-Mu Tuhan. Tapi tarik kami kembali. Masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kami jadi anak-anak muda yang menjadi generasi Yeremia. Yang cinta Engkau mati-matian, yang dipenuhi Roh Kudus. Dan yang tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan. Biar bangkit di Youth GBI Hope di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu ya Tuhan menjamah kami semua walaupun secara online. Engkau menjamah kami semua. Kau rabayar alabar. Hurabayar alabar. Hadirat-Mu melawat kami semua ya Tuhan. Membangkitkan kami ya Tuhan. Biar Engkau sampaikan panggilan-Mu untuk anak-anak-Mu. Mereka yang belum melayani. Biarlah ada panggilan-Mu dalam kehidupan mereka untuk melayani Engkau. Sebelum Engkau datang untuk kali yang kedua. Karena Engkau mau pakai kami semua sebagai messenger of the third Pentecost. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi Roh-Mu terus beracara buat anak-anak-Mu yang ada di Youth GBI Hope. Berkati semua Tuhan. Tim pengembalaan yang ada di Youth GBI Hope. Berkati ya Tuhan. Pakai dengan dahsyat. Untuk terus menuai jiwa-jiwa anak-anak muda. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. On fire.